Keberhasilan tidak akan mendekati mereka yang malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Selamat belajar. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan kembali, kalian semua harus dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, agar semua pembelajaran bisa kalian tangkap atau kalian resapi dengan cukup baik, dan informasinya bisa kamu rekam di memori kalian masing-masing. Yang kedua, jangan lupa, mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada kita sendiri. Berdoa dimulai. Anak-anak, setiap pembelajaran memiliki target akhir, pun dengan laporan hasil observasi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak dulu kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari laporan hasil observasi. Ini kompetensi dasar yang harus kalian ingat dan catat. Kompetensi dasar teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Keterampilan. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi, baik secara lisan maupun tulis. Mengkonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi laporan hasil observasi. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kita mempelajari laporan hasil observasi? Begini anak-anak, kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, nanti apalagi saat kita bekerja, atau kita ingin melakukan sesuatu dan kita memerlukan data yang sifatnya faktual, sesuai dengan fakta, yang diambil secara objektif, benar-benar apa adanya tanpa ditambahi dan dikurangi, untuk menyusun sebuah laporan, untuk membuktikan sebuah hal. Nah, laporan hasil observasi atau pengamatan langsung ini sangat penting untuk mendukung itu. Oleh karena itu, pastikan kalian mempelajari laporan hasil observasi dengan baik, karena ini akan sangat bermanfaat hari ini dan seterusnya. Anak-anak, sebelum saya menjelaskan tentang materi laporan hasil observasi, saya akan menampilkan terlebih dahulu sebuah video yang merupakan objek observasi. Berikutnya akan saya sertakan nantinya adalah presentasi hasil observasi dan sebuah teks laporan hasil observasi sebagai contoh. Selamat menonton videonya.
Cafe. Definisi umum. Taste merupakan salah satu kafe kekinian yang terletak di kota Bontang. Kafe ini cukup terkenal di kalangan anak muda maupun keluarga pehobi kuliner. Berbagai sajian modern, mulai dari racikan kopi, beraneka minuman segar, sampai menu makanan dengan banyak pilihan dapat dijumpai di tempat ini. Setiap hari, kafe ini didatangi banyak pelanggan. Taste terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Api-Api, Bontang Utara. Kafe ini berada di pusat kota. Posisinya juga strategis karena berada di ruas jalan yang berdiri banyak kafe. Salah satunya, tepat di sebelah kiri Taste adalah restoran Ichigatsu. Nama Taste berasal dari bahasa Inggris yang bermakna rasa. Berbagai sajian di kafe ini bisa dirasakan pelanggan setiap hari dari pukul 9.00 sampai dengan 22.00 WITA. Rata-rata puncak keramaian pengunjung terjadi pada jam makan siang, pulang kerja, dan makan malam. Tampak dari luar beberapa meja yang terletak di teras kafe. Pintu dan dinding berwarna krem, kaca transparan, dan desainnya minimalis. Meja kasir di bagian tengah meja racik minuman. Kafe ini memiliki 2 AC yang menjamin kenyamanan. Pelanggan tidak perlu khawatir dengan jaringan yang buruk. Kafe ini menyediakan akses internet bagi pengunjung. Mesin pembuat kopi Taste berada di dekat pintu masuk. Taste menggunakan mesin kopi semi otomatis dalam proses pembuatannya. Dapurnya berada di bagian belakang. Kafe ini dilengkapi dengan toilet, wastafel, dan musola. Di musola terdapat alat ibadah seperti sajadah, mukena, dan tempat wudhu. Penataan masing-masing meja didesain dengan 4 kursi. Di tengah kafe terdapat 2 meja panjang dengan 13 kursi untuk pelanggan yang membawa rombongan dalam jumlah besar. Di dinding kanan terdapat 3 bingkai dan 1 rak hiasan yang terisi 2 buah pengeras suara di kanan kiri dan bunga-bunga hias. Di ruang kafe ini terdapat 19 lampu kecil dan 3 buah lampu di atas meja kasir. Menu yang ditawarkan di Taste sangat beragam, mulai dari minuman, makanan ringan, sampai menu utama berupa makanan berat. Klasifikasi minuman di Taste antara lain hot cafe, ice cafe, red velvet, tea, milkshake and fruit, coklat, dan mineral water. Untuk jenis makanannya antara lain sup, ayam dan ikan berbagai olahan, nasi goreng, makanan ringan berbagai jenis, dan lain-lain. Deskripsi manfaat. Cafe Taste atau Taste Cafe sangat bermanfaat bagi para penggemar kopi, berbagai minuman segar, dan beraneka menu makanan. Dengan datang ke kafe ini, pengunjung dapat memuaskan diri untuk menikmati kuliner yang disajikan. Kafe ini juga cocok sebagai tempat nongkrong, mengerjakan tugas, dan bertukar cerita. Selain itu, kafe ini cocok sebagai tempat bersuah foto karena desainnya kekinian. Sebelum pembelajaran saya lanjutkan, saya ingatkan kembali kepada anak-anak tentang protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Meskipun tetap di rumah saja, kalian tetap harus memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Jika terpaksa, sewaktu-waktu harus keluar, karena untuk urusan yang tidak mungkin ditinggalkan atau sesuatu yang sangat penting, silakan tetap menggunakan masker, jaga jarak aman dengan orang lain, dan tetap mengantisipasi di tempat-tempat yang memungkinkan tertularnya COVID-19. Salam sehat. Anak-anak, kita akan mulai materi kita hari ini dengan pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi berisi tentang penjabaran umum tentang sesuatu objek yang didasarkan pada kegiatan observasi atau pengamatan langsung. Kegiatan observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati objek secara langsung di lokasi pengamatan. Tujuan dari observasi adalah untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang sebuah hal, tentang tingkah laku, informasi,
keadaan dari objek yang diamati secara objektif. Anak-anak, informasi yang terdapat dalam laporan hasil observasi adalah fakta. Fakta atau sesuatu yang nyata dari objek yang kita amati saat observasi. Fakta adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak terbantahkan, sesuatu yang mengandung unsur kepastian. Jadi, jika ada informasi yang masih tidak jelas, berarti ia bukan fakta dan tidak boleh dimasukkan dalam laporan hasil observasi. Tujuan laporan hasil observasi adalah menemukan teknik atau cara terbaru, mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan atau perbaikan, dan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Sedangkan fungsi laporan hasil observasi adalah melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan, sarana untuk pendokumentasian, dan sebagai sumber informasi terpercaya. Anak-anak, seperti jenis teks yang lainnya, laporan hasil observasi juga mempunyai struktur tersendiri. Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dalam beberapa referensi yang lain atau dalam buku yang lain, mungkin kalian akan menemukan ada struktur yang keempat, yaitu penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan ini bersifat opsional dan tidak wajib ada. Opsional artinya adalah tidak wajib ada, boleh tidak ada. Anak-anak, berikut ini akan saya sampaikan pengertian dari masing-masing struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi umum. Pada bagian ini berisi tentang hal umum tentang objek yang diobservasi. Merupakan bagian pembuka dari sesuatu yang akan disampaikan dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini akan dijelaskan bagian-bagian dari objek yang diobservasi. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pada bagian ini dijelaskan tentang manfaat objek yang diobservasi, bahwa setiap objek memiliki manfaat dan fungsi dalam kehidupan. Anak-anak, berikut akan saya tampilkan contoh dari masing-masing struktur dalam laporan hasil observasi. Contoh berupa teks atau paragraf. Silakan dicermati. Anak-anak, berikut adalah contoh struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan atau definisi umum. Berikut adalah contoh paragrafnya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa, dan seterusnya. Sekaligus kita sunting, di sini ada tanda koma, tidak diperlukan karena rinciannya hanya 2. Yang kedua, karena di sini tidak didahului koma juga. Ini masih merupakan lanjutan dari deskripsi bagian yang merupakan struktur kedua dari laporan hasil observasi. Dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Contoh kalimatnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan,
media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan pada kehidupan manusia. Kurang huruf A ya. Dan seterusnya di sini dijelaskan tentang manfaat dari wayang. Anak-anak, agar teks yang kita tulis dalam bentuk laporan hasil observasi dapat dipahami dengan mudah, maka kita juga harus memperhatikan aspek-aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaan yang kita pelajari dalam laporan hasil observasi, yang pertama adalah jenis kata dan frasa. Frasa adalah kelompok kata. Jenis kata dan frasa dalam LHO yang kita bahas ini adalah jenis kata dan frasa nomina dan verba. Nomina adalah kata benda, verba adalah kata kerja. Silakan dicermati contoh-contoh berikut ini agar kalian lebih paham mana yang termasuk nomina, mana yang termasuk verba, dan nanti juga ada perubahan kelas kata. Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih dan bersifat non-predikatif. Salah satu kata pada gabungan tersebut tidak berfungsi sebagai predikat. Berikut adalah contoh kata dan frasa benda nomina. Misalnya, di sini ada kata ayam, ini adalah kata. Tetapi ketika menjadi gabungan, ayam hitam itu, ini adalah frasa. Ayam hitam itu milikku, misalnya begitu. Ada ayam saya, ayam itu, kemudian misalnya kata bendanya rumah, frasa bendanya bisa berubah menjadi rumah besar di atas bukit itu. Kemudian ada wayang kulit, seni pertunjukan khas Indonesia, itu adalah frasa bendanya. Anak-anak, berikut terdapat tabel kata dan frasa benda yang masih kosong. Mari sama-sama kita coba isi. Misalnya, nomina, kata, wisatawan. Kira-kira frasa nominanya apa? Misalnya, wisatawan domestik. Ini adalah bentuk frasa nomina atau kata benda. Yang kedua, kembali yang contoh tadi ya, misalnya adalah wayang. Bisa menjadi wayang golek misalnya. Kemudian ada kata monumen. Frasa nominanya misalnya adalah monumen nasional. Berikutnya adalah hewan. Kata hewan bisa menjadi misalnya hewan kurban. Dan yang kelima adalah misalnya terus saya jadi saya hapus lagi ya. Misalnya adalah buku. Pada bagian frasa nomina bisa kita ubah menjadi buku tulis. Anak-anak, ini adalah beberapa contoh yang baru saja kita tulis, yaitu kata nomina dan frasa nomina. Anak-anak, berikut ini adalah contoh kalimat dengan kata dan frasa benda. Kalimat yang pertama adalah pandemi COVID-19 membuat siswa belajar di rumah. Kita garis bawah. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Ini adalah merupakan frasa benda.
Yang kedua adalah siswa, adalah kata benda. Yang kedua, para petugas kesehatan berjuang menyelamatkan pasien. Ada satu frasa dan ada satu kata benda. Naik-naik ke puncak gunung garisnya. Para petugas kesehatan adalah frasa benda. Dan pasien adalah kata benda. Anak-anak, berikut adalah contoh kata dan frasa kerja atau verba. Yang pertama adalah kata memotong. Frasa kerjanya misalnya sedang memotong. Menulis, akan menulis. Membagi, sudah membagi. Mengembangkan, telah mengembangkan. Mendapat, yakin mendapat. Bekerja, bekerja keras. Berlari, sedang berlari. Ini adalah contoh kata kerja dan frasa kerja. Berikutnya ada tabel kosong. Silakan diisi dengan contoh kata dan frasa kerja. Coba kita mulai dari kata verba di kolom yang pertama. Misalnya menulis. Kira-kira akan kalian ubah menjadi apa pada kolom frasa verbanya? Misalnya asik menulis. Verba yang kedua, kira-kira apa yang akan kita tulis di kolom ini? Misalnya mengunduh. Nah, selama pandemi COVID-19 barangkali di antara kalian ada yang rajin mengunduh film, maka di sini bisa pada frasa verbanya misalnya sering mengunduh. Kakakku selama pandemi COVID-19 sering mengunduh film di internet. Nah, pada kolom yang ketiga, silakan kalian memikirkan kira-kira kata apa, kata verbanya, kemudian frasa verbanya seperti apa. Silakan dicoba ya. Anak-anak, berikut adalah contoh kalimat dengan kata kerja dan frasa kerja. Kalimat yang pertama, para guru telah menciptakan pembelajaran berbasis internet. Dalam kalimat ini terdapat frasa kerja, yaitu telah menciptakan. Kemudian pada kalimat kedua, ibu membagi kasih sayang kepada kami dengan sangat baik. Pada kalimat ini terdapat kata kerja, yaitu membagi. Sekedar mengulang, ada frasa benda para guru pada kalimat yang pertama. Anak-anak, aspek kebahasaan berikutnya yang akan kita pelajari adalah afiksasi. Afiksasi nama lainnya adalah pengimbuan, yaitu pemberian imbuan atau afiks berupa prefiks, infiks, konfik, maupun sufiks pada kata dasar. Prefiks adalah awalan, infiks adalah sisipan, konfiks adalah imbuan gabung, yaitu perpaduan antara awalan dan akhiran. Kemudian yang keempat adalah sufik atau akhiran. Berikut contoh-contohnya. Anak-anak, prefik atau awalan diantaranya adalah ada kata penasal. Kenapa saya katakan penasal? Karena penasal ini misalnya ini sama dengan menasal. Nasal adalah bunyi sengau. Saya rinci salah satunya, misalnya menasal itu bisa berbunyi variannya, bisa me, bisa mem,
bisa meng juga, bisa meng. Ya, ini varian dari menasal. Sama dengan penasal, bisa pe, bisa pen, bisa pem, bisa pen, dan seterusnya. Selain itu ada kata se misalnya, sebesar, bersama, ditelepon, terjatuh, dan seterusnya. Infix adalah sisipan. Infix itu salah satunya, contohnya adalah el, kemudian ada 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 in. Contohnya seperti apa misalnya? Misalnya kalau el, jajah, bisa menjadi jelajah. Misalnya jari, bisa menjadi jemari. Misalnya kata gigi, bisa menjadi gerigi. In contohnya apa? Misalnya sambung, bisa menjadi sinambung. Silakan anak-anak membuat contoh kalimatnya masing-masing ya. Kemudian konflik atau imbuhan gabung. Imbuhan gabung ini banyak anak-anak. Contohnya adalah imbuhan gabung beran, kemudian kean, pean, dan masih banyak lagi ya. Contoh misalnya kalau beran, berdasarkan. Anak-anak untuk contoh konflik silakan kalian searching, banyak sekali variannya. Kean misalnya, keadaan. Misalnya ini adalah pendaftaran. Dan lain-lain. Sedangkan sufiks atau akhiran, contohnya adalah akhiran kan, kemudian akhiran an, kemudian akhiran i. Contohnya misalnya ya, untuk sufiks laksanakan, kemudian kalau an misalnya pangkal, pangkalan. I misalnya adalah garam, menjadi garami atau beri garam. Ini adalah afiksasi, prefiks, infiks, konfiks, sufiks, dan contoh masing-masing. Anak-anak, berikut adalah contoh analisis afiksasi. Kata berimbuhan disebut, jenisnya adalah verba, imbuhannya adalah di, kata dasarnya adalah sebut. Menakutkan, jenisnya adalah verba, imbuhannya adalah menasalkan, dan kata dasarnya adalah takut. Kemampuan, jenisnya adalah nomina, imbuhannya adalah kean, kata dasarnya adalah mampu.
Dan begitu seterusnya sampai contoh nomor 10, yaitu penelitian. Jenisnya adalah nomina, imbuhannya adalah penasalan, kata dasarnya adalah teliti. Anak-anak, mari kita menganalisis afiksasi pada kata berimbuhan berikut. Contoh, pertunjukan, jenisnya adalah nomina, imbuhannya adalah peran, kata dasarnya adalah tunjuk. Berikutnya adalah menguasai, jenisnya adalah verba, imbuhannya adalah menasal i, kata dasarnya adalah kuasa. Yang ketiga, berbeda adalah verba, imbuhannya adalah ber, atau bisa ditulis seperti yang di atas, be. Begitu juga dengan menasal, me dalam kurung ni, kata dasarnya adalah beda. Nah, sudah 3 contoh di atas. Silakan kalian melanjutkan mencoba nomor 4, 5, 6, dan 7. Berikutnya, mari melengkapi afiksasi pada tabel berikut. Contoh, kata dasarnya adalah kata. Jenisnya adalah nomina. Verbanya jika diubah menjadi kata kerja menjadi berkata. Dan ketika diubah menjadi nomina menjadi perkataan, mendapatkan imbuhan peran. Kita coba yang kedua sekarang, hasil. Hasil itu adalah nomina. Kemudian verbanya adalah, kata kerjanya adalah menghasilkan. Menghasilkan. Nominanya adalah penghasilan. Oke, mari berikutnya kalian kerjakan nomor 3, 4, 5. Nah, coba kita nomor 6 ya. Cantik adalah kata sifat atau adjektif. Menjadi kata kerja, misalnya kalau kita beri imbuhan menjadi mempercantik. Menjadi nomina atau kata benda, misalnya kalau kita beri imbuhan kean, kecantikan. Oke. Nomor 7 silakan dilanjutkan. Nomor 8 silakan dilanjutkan. Nomor 9 silakan dilanjutkan. Nah, ganti sekarang misalnya yang terakhir ya. Verba ya. Diubah jadi verba pula menjadi menggantikan. Menggantikan. Nomina misalnya adalah harus menjadi kata benda, bisa menjadi pengganti. Pada tabel yang masih kosong, silakan kalian lengkapi dengan analisis afiksasi yang kalian pelajari seperti contoh. Ubah, lemah, kuat, bangun, buka, tua. Anak-anak, dalam laporan hasil observasi terdapat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi akan saya jelaskan berikut ini. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Kalimat definisi menggunakan verba definitif untuk mendefinisikan sesuatu. Verba yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan komplement adalah kata merupakan, kemudian adalah,
ialah, dan yaitu. Contoh kalimat definisi. Taman Wisata Geraha Mangrove atau TWGP merupakan salah satu wisata alam berupa hutan mangrove di Kota Bontang. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang berada di kawasan pesisir ataupun daerah pasang surut. Kalimat definisi ini menggunakan kata merupakan, dan di sini juga merupakan untuk mendefinisikan mangrove dan Taman Wisata Geraha Mangrove. Contoh kalimat definisi berikutnya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Ini kurang huruf R ya, saya tambahkan dan diberi titik. Oke, mohon maaf. Berikutnya adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ialah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Kalimat deskripsi menggunakan verba untuk mendeskripsikan. Deskripsi bagian yang baik disajikan mengikuti urutan dalam pengklasifikasian. Karena kalimat deskripsi yang kita gunakan dalam teks LHO ada struktur yang namanya adalah deskripsi bagian, maka harus jelas klasifikasi jika kita mendeskripsikan sesuatu. Contoh kalimat deskripsi. Sore tadi, selepas hujan, tepatnya saat matahari mulai tampak kembali di antara rintik hujan yang menipis, pelangi muncul di angkasa. Perpaduan warna menghiasi langit yang mulai cerah. Pelangi tersebut terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau dikenal dengan sebutan Mejiku Hibiniu. Ini adalah contoh kalimat deskripsi. Ini yang kedua, anggrek bulan memiliki batang sangat pendek dan terbungkus oleh seludang daun. Daunnya berjumlah tidak lebih dari 5 helai, berwarna hijau, tebal, berdaging, berbentuk lonjong bulat. Saya ulang, berbentuk lonjong bulat telur sungsang atau jorong, melebar di bagian ujungnya, berujung tumpul atau sedikit meruncing, dengan panjang 20-30 cm dan lebar 5-8 cm. Ini adalah contoh kalimat deskripsi. Anak-anak, agar kalimat kita mudah dimengerti, maka kita harus belajar juga tentang kalimat simplek dan kalimat kompleks. Kalimat simplek, nama lainnya adalah kalimat tunggal. Sebuah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Definisi satu klausa adalah struktur yang sekurang-kurangnya terdapat subjek dan predikat. Boleh diperluas dengan keterangan atau objek asal tidak menimbulkan klausa baru, yaitu tidak menimbulkan S dan P berikutnya. Dan yang kedua adalah kalimat kompleks. Nama lain dari kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Sebuah kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih. Kalimat kompleks terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Penjelasannya seperti berikut ini. Berikut adalah contoh kalimat simplek atau kalimat tunggal. Kalimat simplek hanya terdiri dari satu klausa, yaitu S dan P. Boleh diperluas dengan objek, dengan keterangan, asal tidak menimbulkan klausa baru, yaitu klausa anak, sehingga akan mengubah kalimat simplek menjadi kalimat majemuk bertingkat. Kita analisis sekarang. Ayah adalah subjek, sedang berolahraga adalah predikat. Ayah adalah kata benda, sedang berolahraga adalah frasa verba. Yang kedua, anggrek bulan ini adalah frasa nomina, sebagai subjek, memiliki adalah predikat, beberapa jenis
Anggrek bulan memiliki beberapa jenis ya. Ini adalah objek. Anak-anak, ciri objek itu bisa diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Misalnya kalau kita ubah, beberapa jenis dimiliki anggrek bulan. Ya. Kemudian kakak adalah kata benda sebagai subjek, belajar adalah predikat, kata kerja, fisika ini namanya pelengkap. Pelengkap cirinya adalah salah satunya tidak bisa diubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Di tempat kursus adalah keterangan tempat. Ini adalah contoh kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Anak-anak, berikut adalah contoh kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Yang pertama yang kita bahas adalah kalimat majemuk setara. Kesetaraan dalam kalimat majemuk biasanya ditandai dengan konjungsi seperti dan, atau, sedangkan, tetapi. Contoh, ayah sedang membaca koran. Mari kita analisis fungsinya. Subjek sedang membaca predikat dan koran adalah objek. Sedangkan adalah konjungsi kesetaraan, kemudian ibu adalah subjek, menyeduh adalah predikat, kopi adalah objek. Kalimat yang pertama sebelum digabung adalah ayah sedang membaca koran. Kalimat yang kedua adalah ibu menyeduh kopi. Ini namanya klausa atasan. Bisa juga disebut sebagai klausa induk atau induk kalimat. Jika nanti pembahasan ini masuk di kalimat majemuk bertingkat, maka akan ada klausa atasan, klausa bawahan. Ini juga sama dengan ini ya. Jadi ada klausa atasan. Mendapatkan perluasan O, tapi tidak menimbulkan klausa baru. Anggrek, nomor 2, subjek, memiliki predikat, beragam jenis, objek, dan adalah konjungsi kesetaraan, beraneka warna adalah objek. Kenapa ini kalimat majemuk setara? Karena kalimat ini berawal atau didasarkan oleh dua kalimat sebelumnya, yaitu anggrek memiliki beragam jenis dan kalimat kedua adalah anggrek memiliki beraneka warna. Ketika digabungkan, bagian kalimat yang sama, entah itu predikatnya atau objeknya sama, biasanya harus digabungkan agar kalimat tersebut efektif. Ada dua klausa di sini, yaitu anggrek memiliki beragam jenis dan anggrek memiliki beraneka warna. Ini kalimat majemuk setara. Kemudian kalimat yang ketiga adalah COVID-19, subjek, masih mengancam predikat, tetapi konjungsi kesetaraan yaitu pertentangan, banyak warga, subjek, yang tidak peduli frasa verba dan menjadi predikat. Ada dua klausa yang setara. Berikutnya adalah contoh kalimat kompleks, kalimat majemuk bertingkat. Anak-anak, dalam beberapa pembahasan, ada referensi yang mengatakan bahwa kalimat majemuk bertingkat jika terdiri dari dua klausa, satu klausa atasan dan satu klausa bawahan. Kalau kalimat majemuk campuran itu ada campuran antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Intinya terdiri dari lebih dari dua klausa, diantaranya adalah ada klausa induk dan ada klausa anak. Kita bahas terlebih dahulu kalimat majemuk bertingkat. Ayah, subjek, sedang membaca predikat, koran, objek,
ketika ibu menyeduh kopi, keterangan waktu ya, ini keterangan. Nah, keterangan ini mengandung unsur ibu subjek, menyeduh predikat, kopi adalah objek. Inilah yang disebut klausa atasan atau induk kalimat, dan ini adalah disebut klausa, ini klausa bawahan atau anak kalimat. Klausa bawahan atau anak kalimat. Jadi satu klausa atasan dan satu klausa bawahan, ini disebut majemuk bertingkat. Kalimat yang kedua, guruku, subjek, mengatakan, predikat, ini panjang ini adalah objek ya. Aduh, saya harus menariknya panjang. Ini disambung dulu, yes. Objek. Objeknya mengandung unsur klausa bawahan. Pembelajaran tatap muka itu adalah subjek, belum bisa dilaksanakan adalah predikat. Yang ini adalah klausa atasan atau induk kalimat, dan yang sebelah sini perluasan objek, objeknya mengandung S dan P, ini namanya anak kalimat atau klausa bawahan. Klausa bawahan ya. Dan yang ketiga, contoh kalimat kompleks dengan satu klausa atasan, klausa bawahan adalah monumen nasional yang tinggi itu subjek, mulai dibangun, predikat, pada tanggal 17 Agustus 1961 adalah keterangan. Nah, subjeknya mengandung klausa anak. Monumen nasional itu subjek, yang tinggi adalah predikat. Yang bagian atas ini disebut, saya ganti warnanya biar gampang. Yang bagian atas ini adalah klausa induk, dan yang bagian bawah ini adalah klausa anak atau klausa bawahan, klausa bawahan, klausa atas ya. Ini adalah kalimat majemuk bertingkat dengan satu klausa atasan dan yang satunya lagi adalah klausa bawahan. Anak-anak, berikut ini adalah contoh kalimat kompleks, kalimat majemuk bertingkat dengan klausa lebih dari dua, yaitu ada 3 klausa, di dalamnya terdapat klausa induk dan klausa anak. Nah, orang-orang menyebutnya dengan kalimat majemuk campuran, tetapi masuk dalam kategori kalimat majemuk bertingkat ya. Bali, subjek. Yogyakarta, subjek. Cukup dikenal, predikat. Wisatawan dunia, objek. Karena alamnya indah ya. Karena alamnya indah mengandung subjek dan predikat. Ada 2 klausa induk ya, dan 1 klausa bawahan atau klausa anak. Induk kalimatnya 2, di sini tambah anak kalimatnya 1. Kalimat majemuk bertingkat atau orang menyebutnya kalimat majemuk campuran. Anak-anak, satu contoh lagi kalimat majemuk bertingkat dengan 3 klausa ya. Sekali lagi, orang ada yang menyebut ini sebagai kalimat majemuk campuran. Pekerjaanku subjek, selesai predikat. Ketika ayah datang dari kantor dan ibu sudah menidurkan adik. Ini adalah keterangan waktu ya. Keterangan waktunya terdiri dari 2 klausa anak, yaitu ayah subjek
datang predikat, dari kantor keterangan, dan adalah konjungsi, ibu subjek, sudah menidurkan adalah predikat, adik adalah objek. Jadi ada satu induk kalimat dan dua anak kalimat. Ini adalah kalimat majemuk bertingkat dengan 3 klausa, boleh juga disebut sebagai kalimat majemuk campuran. Ya, ada satu di sini induk kalimat dan di sini ada 2 anak kalimat. Anak-anak, seperti pada teks yang lainnya, pada laporan hasil observasi, kita juga harus memerhatikan gagasan pokok atau gagasan utamanya pun dengan gagasan-gagasan penjelasannya. Nah, berikutnya adalah penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas sekaligus contohnya. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan gagasan penjelas adalah gagasan yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Anak-anak, gagasan pokok dan penjelas dalam sebuah paragraf letaknya bisa berbeda-beda. Dalam pembelajaran laporan hasil observasi ini, sesuai dengan letak kalimat utamanya atau gagasan pokoknya, maka ada 2 jenis paragraf yang akan kita pelajari, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ada 2 jenis paragraf yang lainnya yang akan kita pelajari pada waktu berikutnya, yaitu paragraf campuran dan paragraf naratif deskriptif. Anak-anak, berikut adalah contoh paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal kalimat. Maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Kelelawar seperti halnya binatang lain memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kelelawar pemakan nektar membantu penyerbukan bunga. Selain itu dan seterusnya adalah kalimat penjelas dari gagasan pokok yang terdapat pada awal kalimat. Sekali lagi adalah paragraf deduktif. Yang kedua, ini adalah paragraf induktif. Karena gagasan pokoknya berada pada kalimat terakhir dalam paragraf ini. Gagasan pokoknya adalah kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini berada di akhir di sini, diawali dengan penjelas ya. Silakan dibaca dengan detail biar nanti kalian memahami, oh ini adalah gagasan pokoknya pada kalimat akhir sehingga disebut paragraf induktif. Anak-anak, setelah mengikuti materi laporan hasil observasi, saatnya nanti kalian melakukan praktek observasi. Agar pada saat observasi dan menyusun laporan hasil observasi berjalan dengan baik dan hasilnya seperti yang kita harapkan, maka ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah melaksanakan observasi. Tentukan objek yang akan diamati. Susunlah jadwal yang akan kamu lakukan. Siapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan. Lakukan observasi terhadap objek. Catatlah hasil observasi kamu. Ambil foto dan videokan objek jika memungkinkan. Jika tidak, cukup foto untuk dokumentasi. Langkah-langkah menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama adalah membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, membuat kerangka teks, menyusun teks sesuai struktur dengan memerhatikan ketepatan isi dan kaidah kebahasaannya. Yang keempat adalah meneliti kembali hasil penulisan teks dan memperbaiki jika terdapat kesalahan. Anak-anak, kalian tidak hanya dituntut untuk dapat menyusun laporan hasil observasi. Kalian juga harus belajar meringkas sebuah teks laporan hasil observasi. Baik teks itu kalian susun sendiri maupun teks itu disusun oleh orang lain. Berikut adalah langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi.
Ringkasan merupakan pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memerhatikan dan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang. Yang kedua, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca pemahaman isi teks, lalu menemukan pokok-pokok gagasan atau isinya. Yang ketiga, umumnya gagasan utama teks dapat ditemukan pada kalimat utamanya. Namun, perlu diingat, gagasan utama bersifat umum dan dapat melingkupi semua isi yang ada dalam sebuah paragraf. Jadi bisa jadi gagasan utama memang langsung kita temukan pada kalimat utama, bisa jadi kita harus mencermati keseluruhan isi paragraf karena gagasannya menyebar dalam seluruh paragraf. Dan yang terakhir, susunlah pokok-pokok isi atau gagasan menjadi sebuah teks ringkasan. Anak-anak, demikian tadi materi kita hari ini tentang laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian mampu mencermati semua materi dengan baik dan mampu mempraktekannya di lapangan dalam bentuk kegiatan observasi, lalu menyusun teks laporan hasil observasi. Saya berharap kalian termasuk orang-orang yang selalu semangat mengejar cita-cita sehingga apa yang kamu harapkan bisa tercapai. Ingat juga, kegagalan terbesar kamu adalah saat kamu menyerah. Dan keberhasilan terbesar kamu adalah saat kamu berani mencoba bangkit lagi, mencoba memulai lagi. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.